Pertama, kami merasa senang sudah melaksanakan kegiatan tasyakuran atas diberikannya anugerah Banten, MUI Banten sebagai MUI terbaik tingkat 1 di Indonesia. Di masyarakat, PIK 2 adalah PSN, padahal PSN bukan juga PIK 2, PIK 2 bukan PSN, dan PIK 2 tidak pernah di PSN kan, dan PIK 2 itu setelah saya lakukan upaya ke sana, itu tanahnya masih belum jambak patah, jadi belum dibangun apa-apa belum. Jadi alangkah terburuk-buruknya ketika kita mengatakan tanah yang digarap itu juga itu dikatakan kami garap. Ini menyalahi prosedur yang ada di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, tentu kita akan terus menghadapi dunia ini dengan keimanan, dengan keislaman, dengan kesadaran, dengan persiapan bahwa Allah pastinya lebih dari segalanya. Allah Maha hebat, Allah Maha menentukan, Allah Maha membuktikan, dan Allah Maha membalas sebelum di akhirat, sebagaimana kebakaran di Los Angeles yang konon sudah melebar sampai ke New York. Kita akan dengarkan berita apa gerangan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Alfian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bu Alfian, ini ada berita yang menarik dari Republika, Bu Alfian. Sebetulnya berita ini muncul setelah kemarin muncul ada pagar laut, Bu Alfian. Nah, tapi kalau yang dirilis oleh Republika ini justru dirilisnya hari ini, Bu Alfian. Nah, judulnya adalah Dukung PSN di PIK 2. Ini kata MUI Banten soal pagar laut 30 km di Tangerang. Coba saya bacakan dulu. MUI Provinsi Banten mengaku belum mendapat informasi dan belum melakukan penelitian di lapangan mengenai keberadaan pagar laut. Mohon maaf, belum dapat info dan belum meneliti di lapangan. Kata MUI Banten, kata Ketua MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi dan Kebudayaan Islam, Alwian Khoshid Syamun, melalui pesan singkat kepada Republika. Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten mendukung kelanjutan PSN PIK 2. MUI Banten menilai proyek tersebut memiliki manfaat besar, termasuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egoisme, Bu Alfian. Untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang beruntung. Kiai Alwian, ini bahasanya Publika ya, mengungkapkan MUI Banten akan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. PSN didukung kenapa? MUI selalu bicaranya maslahat mudorot, dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural untuk menyimpulkan suatu pendapat. Respon awalnya silakan, Bang. Justru respon Anda tidak pakai penelitian, langsung bilang ini bermanfaat, langsung ada lowongan kerja, langsung apa ya. Jadi buat Mas Kang Alwian ya, saya pikir saya harus katakan pada Anda, saya pernah juga jadi wakil ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Dengan di komite khusus itu kita banyak mendengarkan dan membaca bahwa fungsi ulama itu yang harus Anda tahu bahwa dia adalah takut kepada Allah dan dia membela kepentingan orang banyak, kepentingan umat. Kalau Anda bilang lowongan kerja, ya iya, tetapi sangat temporary, sangat sementara. Jadi kuli bangunan, jadi cuma pindah-pindahin tanah, segala macam. Paling top juga cuma jadi satpam, ya kan? Jadi Anda harus tahu bahwa ini permainan sudah lama. Ini permainan para kaum oligarki, kalau istilah Pak Said Didu, para perampok-perampok dan para pencoleng-pencoleng tanah. Malulah kalau Anda menjadi salah satu representasi Majelis Ulama Indonesia yang ada di Banten. Ya, saya minta kepada Saudara Alwian, Anda harus banyak baca, banyak mengikuti perkembangan, dan juga buat teman-teman MUI yang lain, ayo dong, jangan membuat kita masyarakat di bawah tidak dipandu oleh ulama yang hanya takutnya kepada Allah dan dia berkhidmat kepada Islam, umat Islam.
Apa Anda nggak paham bahwa PIK 2 itu sudah menjadi isu yang sangat tajam, yang sangat serius. Bahkan sejak tanggal 19 bulan Desember 2024 saja, Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat sudah merespon. Apa Anda nggak mengikuti? Anda pengurus kan, harusnya Anda tahu dong kan ada websitenya, ada beritanya. Jadi jangan sampai dikenal sebagai orang yang terlibat atau tergabung dengan MUI tapi nggak hobi baca. Perintah membaca itu jelas dalam Al-Quran. Kita disuruh membaca yang tersurat, membaca yang tersirat, membaca yang tersembunyi. Yang jelas buat pemirsa, saya ingin mengatakan bentuk pengingatan yang keras. Mungkin ini semakin mempertegas situasi akhir zaman. Orang bisa membela yang salah dengan seenaknya, dengan atas nama penelitian, riset segala macam. Lalu kalau memang Anda belum mengadakan riset segala macam, kenapa bilang bermanfaat? Kenapa bilang punya lowongan kerja? Kenapa bisa memudahkan dan memberikan maslahat-maslahat buat Anda dan teman-teman? Mungkin kita akan tetap, saya ingin dipahami juga oleh para masyarakat. Saya Alfian Tanjung, saya berkhidmat dalam gerakan dakwah di bumi Banten sejak tahun 1979 akhir. Sejak 80-an saya terlibat langsung dan sering masalah-masalah kita menjadi anti klimaks, menjadi lemah, lesu, karena tokoh-tokoh representatifnya yang diduga sebagai representasi masyarakat, dia telah layu sebelum berkembang. Entah karena fulus, entah karena yang lain, ya tentu patut diduga kepada siapapun yang menyandang predikat ulama, Anda harus takutnya kepada Allah dan berani membela rakyat, bukan membela aguan, bukan membela Cina, bukan membela pencamplok dan perampok tanah rakyat Banten dan rakyat Indonesia secara umum. Begitu, Bung kameramen. Baik, Bu Alfian, betul yang Bu Alfian sampaikan bahwa sebetulnya kalau MUI Pusat yang dukung PIK itu kan MUI Banten ya Bu Alfian. Mungkin bukan MUI juga kali, NUI mungkin atau enggak murid kesayangannya Said Akil mungkin. Jadi di 19 Desember 2024 MUI Pusat tuh udah usul Bu Alfian. Status PSN PIK 2 dicabut sebab dianggap mudarat. Dan ini pertemuan nasional bukan, Bu Alfian? Bukan bukan orang yang dapat uang dari aguan terus diwawancara terus ngaku-ngaku MUI Pusat gitu kan. Nah, kemudian yang terbarunya juga ada Bu Alfian. Ini di 8 Januari 2025. MUI tetap minta atau MUI desak pemerintah stop PSN di PIK 2. Beberapa ini sederet masalah-masalahnya. Nah Bu Alfian, di sesi tengah ini yang ingin saya tanyakan nih Bu Alfian. MUI Pusat menolak PIK 2. MUI Banten ngejilat PIK 2. Ini apakah MUI dari pusat nggak nyampe ke bawah atau MUI yang di bawah Bu Alfian? Yang nakal atau yang mudah dibeli ini bagaimana Bu? Ya yang jelas multi loyalitas gitu. Kalau seorang ulama itu kan dia loyalnya kan gini, seorang mengerti sebuah gerakan organisasi atau gerakan jamaah, dia akan taat pada pimpinan dan kesatuan komando. Nah, jadi sekali lagi buat MUI Banten berarti Anda harus mengadakan konferensi pers yang resmi bahwa Anda adalah pihak yang paling keras, yang paling berani agar melepaskan PSN sebagai status covering daripada PIK 2. Dan kedua, menghentikan PIK 2 sampai masyarakat punya standar bahwa dia akan melepas tanahnya atas kerelaan dia dan harga per meternya itu kita pasang 100 juta per meter gitu ya. Jadi artinya jangan semaunya saja. Jadi pada masyarakat jangan mau ditakut-takuti, Anda lawan, dan ini juga sebagai bentuk rahasia yang pernah dilakukan oleh penjajah Belanda yang dipakai kembali para oligarki dengan cara mengadu-adu domba. Yang diadu ini ternyata bukan domba, tapi orang yang katanya ulama, oknum-oknum ulama yang patut diduga Anda akan masuk kualifikasi atau klasifikasi ulama jahat ya. Hati-hati, nanti Anda termasuk kelompok itu. Nah yang jelas saya ingin mengatakan ketika tanggal 8 Januari 2025 itu kan bersamaan dengan aksi besar-besaran yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Indonesia yang juga dilakukan secara terdesentralisasi. Karena di hari yang sama dilangsungkan pertemuan di Surabaya, dilangsungkan pertemuan di Karawang, dan di beberapa tempat yang menolak adanya operasi oligarki yang mengarah kepada proses aneksasi pencaplokan dalam bentuk bangunan negara dalam negara yang kelihatannya sampai hari ini perkembangannya tidak positif.
karena kelihatannya terjadi anti klimaks dan melempemnya kementerian terkait yang kelihatannya malah pemasangan bambu-bambu itu Bung kameramen yang disalahkan para nelayan, yang disalahkan para masyarakat. Enak aja lu yang masang. Ya, yang pasti yang masang paling tidak itu pihak-pihak kelurahan, pihak-pihak desa, pihak-pihak aparat-aparat. Nggak mungkin rakyat biasa mau masang, pertama nggak punya kerjaan, kedua nggak punya alat, ketiga nggak punya biaya, dan nggak ada urusan. Maka itu mempersulit diri sendiri. Masa nelayan akan memasang sesuatu yang akan menyulitkan mereka sendiri? Karena untuk bisa melaut mereka harus berputar hampir 10 km, yang berarti mempengaruhi waktu yang dia pakai, mempengaruhi bensin atau bahan bakar apa yang dia pakai, dan juga mempengaruhi tangkapan yang akan dia peroleh. Jadi nggak mungkin dong secara logis aja orang akan melakukan sesuatu yang akan merepotkan dirinya, yang akan memberatkan dirinya, yang akan merugikan dirinya secara material. Itu dulu lah menurut saya. Jadi intinya kepada MUI Banten, insaflah sebelum Anda diazab seperti di Los Angeles. Ya. Nauzubillah, kita nggak kepengen begitu, tapi tolonglah jangan begitu. Ya, setuju saya Bung Alfian. Bagaimanapun kan Bung Alfian telah beberapa tahun, 5 tahun ya Bung Alfian ya, membersamai MUI Pusat, bahwa ya sebetulnya MUI itu sangat sangat dekat dengan rakyat. Makanya kalau MUI Banten melakukan hal seperti ini telah mengkhianati ya Bung Alfian, mengkhianati kemauan rakyat. Nah Bung Alfian, saya bahas sedikit yang tadi Bung Alfian, ternyata betul. Jadi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP angkat bicara kan mengenai isu pagar laut di perairan Tangerang yang disebut berada di kawasan PIK. Kemudian staf khusus Menteri Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik dari KKP itu, Doni Iswanto, mengatakan telah mendalami dengan seksama area tersebut untuk mendapatkan informasi. Lokasi pagar itu bukan cakupan PSN. Oh, berarti kalau bukan cakupan PSN, Bu Alfian, bahaya dong. Itu mau diambil sama PSN PIK 2. Iya, betul. Nah, Bu Alfian, saya bacakan sedikit yang soal MUI itu. Jadi, Bu Alfian, MUI mendesak pemerintah untuk menghentikan PSN di PIK 2 karena masih ada masalah soal perizinan hingga kompensasi. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan MUI Pusat mengundang MUI DKI Jakarta dan MUI Banten untuk duduk bersama membahas sejumlah masalah terkait dengan PSN PIK 2. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, warga banyak menemukan kejanggalan. Jadi MUI sejauh ini hasil dari Mukernas tentu kita minta dihentikan karena lebih banyak masalahnya. Ini jangan-jangan yang dukung-dukung PIK 2 dia menolak nih Bu Alfian. Menolak ketemu dengan MUI Pusat. Untuk closingnya nih Bu Alfian. Lagi-lagi ini kan kita memalukan nih Bu Alfian. Masa sekelas MUI Banten, walaupun mungkin bukan semuanya, saya rasa masih ada yang nolak Bu Alfian. Tapi untuk akhir sesi kali ini Bu Alfian, apa nih Bu Alfian? Pesannya jangan sampailah MUI justru memalu-malukan gini Bu Alfian. Ya, yang pertama pecat Alwian Samun. Ya. Saya pikir penting karena dia mengatasnamakan sebagai juru bicara. Jadi Mas Alwian, Kang Alwian, Anda mundur saja. Anda bikin secara satria kalau Anda merasa sebagai putra Banten. Jangan bikin malu ya. Kita ini sedang menghadapi penjajahan yang sangat disadari secara nasional. Apa kita nggak malu yang aing teh orang Banten. Sekarang yang turun Said Didu, Marwan Batubara, Alfian Tanjung. Anda ini putra daerah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga Banten kita. Daripada imperialisme aneksasi, daripada Cina yang punya kerja oligarki, perampok yang mestinya Anda bagian daripada perlawanan, bukan bagian dari para pecundangan. Jadi intinya pecat Alwian Samun dan itu menjadi surat resmi yang dikeluarkan secepatnya dari MUI Pusat. Sebelum saya teruskan sebagai penutup, saya aktif di MUI Pusat itu tahun 2015 sampai 2020. Dan saya hadir rutin setiap rapat-rapat pekanan setiap Rabu untuk komite kita atau bagian kita, dan untuk yang di pusat itu setiap Selasa siang. Saya tahu betul karena saya hadir di kantor pusatnya yang ada di Proklamasi. Yang berikutnya adalah langkah-langkah ke depan kepada MUI harus terus proaktif untuk tidak membiarkan ini sebagai sebuah proses-proses yang dengan atas nama macam-macam akhirnya tidak terjadi pembacaan yang mendalam dan kelihatan ini mau buang badan ini kelompok dari PIK, kelompok Aguan dan kawan-kawan ini melepas. Oh bukan salah gua. Nah, kalau dari Pak Doni Iswanto, saya melihat kalimat beliau ini bermata dua, Bung kameramen. Dia ingin mengatakan bahwa
itu tidak cakupan PIK, berarti telah melakukan pekerjaan di luar kewenangan dan di luar wilayah. Ya, berarti Pak Doni Iswanto ini barisan yang militan ya, dan harus berani mengatakan bahwa Anda juga bilang nanti kepada menteri cabut dan minta kepada Pak Presiden cabut seluruh urusan PSN yang tidak ada urusan untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat Indonesia yang jumlahnya ada 236, evaluasi semuanya untuk dibacakan apakah dia punya nilai manfaat buat Indonesia dan kedaulatan Indonesia. Yang terakhir, kepada seluruh rakyat Indonesia, pahami bahwa negeri kita semakin hancur-hancuran sementara Jokowi menurut analis para ahli ilmu psikologi kepemimpinan dia bukan post-power syndrome, tapi dia sedang menjadi monster baru yang sedang membangun kekuasaan, membangun persiapan buat anaknya, mempersiapkan kerja-kerja politik, dan membangun hegemonik yang sesungguhnya kata kuncinya ada 2 matahari di Indonesia. Maka Pak Prabowo harus katakan, Ishadu bi anal presiden. Saya presiden Indonesia, bukan kau, Jokowi. Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.